Bismillahirrahmanirrahim. Paling kelemahan yang ibu-ibu itu kebanyakan di H itu ya. H-nya masih banyak yang ngebas ya, H-nya ditipisin. Rahman Rahim ya. Bismillah, sinnya taruh bawah, ujung lidah antara gigi bawah sama gusi bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Kenapa? 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacain dulu dari ta'awud ya. Kalau ta'awud hukumnya sunnah. Ta'awud tuh a'udzubillah ya Bu. Hukumnya sunnah. Mau di awal surat, mau di pertengahan surat, ta'awud hukumnya sunnah. Tapi kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada 4 hukum. Yang pertama wajib, yaitu pada surah Al-Fatihah, karena basmalah termasuk bagian Fatihah. Yang kedua haram, yaitu pada surah At-Taubah, ya juz ke-10 surat Baroah. Terus yang ketiga sunnah, yaitu pada permulaan surat, ya misalnya baca Al-Baqarah sebelum Alif Lam Mim ada basmalah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Sebelum baca surat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Kecuali pada Fatihah, kalau Fatihah wajib, kalau pada surah At-Taubah haram. Terus yang keempat yaitu makruh, ya pada pertengahan surat, ya gampangnya setelah ayat pertama. Nah, untuk mengambil kesunahan, mengawali pekerjaan dengan basmalah, maka usahain kalau mau baca Quran awali dulu dengan Fatihah. Ya, Fatihain sekalian buat hadiah kepada orang tua kita, ya, keluarga kita dan sebagainya. Ya. Baik, saya bacain dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ta'awud nggak saya bahas ya, karena udah sering dibahas, saya lewatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kelemahan yang ibu-ibu itu kebanyakan di H itu ya.
haknya masih banyak yang ngebas ya, haknya ditipisin. Rahman, rahim ya. Terus R-nya jangan ketebelan, paling itu aja. Bismillah, bismillah, sinnya taruh bawah, ujung lidah antara gigi bawah sama gusi bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ketokannya juga jangan ke bawah lagu ya, ketokannya harus stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau tartil, mau tadwir, mau tahqiq ya, yang paling pelan tetap harus sama. Alham, nah hanya tipis lagi, bukan alham ya, bukan alham tapi alham. Alhamdulillah, alham, lamnya jangan dipantul, lam nggak punya kol-kolan ya, jangan alham, le-nya itu hilangin, jangan alham itu hilangin. Alhamdulillah, alham bersih. Tapi juga jangan dijeda ya. Ada beberapa orang yang pas saya ajarin Fatihah supaya nggak mantul malah dijeda sama dia. Alham, nah itu malah nggak boleh. Itu namanya saktah ya, berhenti tanpa napas, namanya nggak boleh. Biarin mengalir. Alham, yang penting jangan sampai mantul aja gitu. Jangan sampai jadi le aja. Alhamdulillahi rabbil. Nah, rabbil, ro-nya ujung lidah taruh di atas ya, di langit-langit yang keras ya, supaya getarannya tidak lebih dari 2. Waktu itu udah saya sampaikan, ro itu untuk huruf kita yang Indonesia itu getarannya lebih dari 2 ya. Tapi kalau huruf ro hijaiyah itu getarannya tidak lebih dari 2. Jadi agak sedikit cadel ya, bukan cadel tapi agak sedikit cadel. Jadi bukan rabbil, bukan, tapi rabbil, taruh di ujung langit-langit mulut yang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Nah, ini juga sama nih, rabbil, jangan rabbil, nah le-nya hilangin. Rabbil alamin, a-nya jangan ditekan, jangan alamin, jangan. Rabbil a-nya lepas. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya ketok ya. Kalau kita pakai yang tahqiq atau tadwir yang pelan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita pakai tartil agak cepat dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sesuai sama pola, yang penting ketokannya pas ya. Allah, nah ini hanya yang tipis. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bukan nir ya, R-nya getarannya jangan lebih dari 2. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim, bukan nah itu lebih dari 2. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Taruh di sini ya. R-nya ujung lidah taruh di langit-langit yang keras. Ar-Rahmanir-Rahim. Mali, em-nya ditempelin dulu bibirnya, jangan langsung dibuka, jangan jangan, tempelin dulu baru keluarin ya. Kuda-kudanya bibirnya nempel. Maliki yaumiddin. Ki-nya yang udah bisa hamas, kasih hamas kafnya ya. Hamas itu samar ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin.
karena kita pakai qiraah Imam Asim, ya riwayat Imam Hafiz yang sering saya sampaikan, Maliki maknya lafadznya dipanjangin, Maliki, Maliki. Tapi nanti ada beberapa riwayat imam dari qiraah yang lain membaca Malikinya pendek. Ya, misalnya kayak qiraah Imam Ibnu Katsir itu bacanya pendek, dibacanya Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ibu dengar ada orang baca kayak gitu, nah, biasanya dia pakai bukan yang imam kita, yang Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Cuman biasanya orang yang pakai Malikinya pendek, Maliki Yaumiddin, biasanya madzhabnya Hanafi. Nanti kalau ibu pergi ke Pakistan, itu ibu lihat di sana Qur'annya huruf Maliki Yaumiddin maknya pendek semua. Ibu berangkat ke Afrika pakai Qur'annya madzhab Maliki, maknya pendek semua. Nah, jadi nggak usah heran, itu penulisan, ya, penulisan dan cara baca. Makanya belajar Quran itu sama seperti fikih, nggak sembarangan. Ya. Sama kayak kita belajar fikih, kita sholat, kenapa berdiri kita sedekap? Ya karena kita madzhab Syafi'i. Yang madzhab Maliki gak sedekap, tangannya dilepas. Gitu. Jadi harus tahu juga, sama di Quran pun ada madzhabnya. Ya. Nah jadi kalau Maliki Yaumiddin versi yang kita Imam Asim, ya riwayat Imam Hafiz, maknya dipanjangin. Beda sama Maliki Nas. Maliki Nas maknya dibaca pendek. Maliki kalau diartiin sama. Artinya apa? Maliki artinya apa? Malik itu dari isim fa'il, malikun fa'ilun. Artinya penguasa, pemilik. Nah, sama aja. Malik Yaumiddin bisa diartiin Maliknya penguasa, Yaumiddin hari pembalasan, maksudnya akhirat. Yang menguasai hari pembalasan. Bisa diartiin penguasa hari pembalasan, bisa diartiin pemilik hari pembalasan, bisa diartiin yang merajai hari pembalasan. Nah, itu terserah, pokoknya intinya sama. Nah apa bedanya dengan Malikin Nas? Malikin Nas kok pendek. Ibu kalau baca Malikin Nas hati-hati kalau tahlilan, ya jangan disamain sama Malik Yaumiddin. Masih banyak mama kalau Malikin Nas panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sangkain mani panjang, padahal mani pendek, kita ribu buka tuh. Apa yang membedakan Malikin Nas? Di situ nas kan manusia ya. Jadi kalau kita terjemahin Malikin Nas, yang menguasai atau yang merajai atau yang memiliki manusia. Karena yang disipatin itu lebih kecil manusia, jadi artinya lingkupnya sedikit. Sementara makhluk Allah itu bukan cuma manusia. Makanya untuk membedakan Malik di situ dengan Malik di sini, maknya dipanjangin. Jadi ini nggak ada hubungannya sama hukum tajwid. Ya, ini hubungannya sama hukum penafsiran. Kalau ditanya Malik hukum asalnya panjang karena berasal dari kata fa'ilun. Ya dalam bahasa Arab tuh ada wazan namanya fa'ilun. Ini malikun, rohimun, karimun, pasti panjang, nggak mungkin ada yang pendek. Nah uniknya riwayat Imam Asim, beliau membaca itu bukan cuma dengan pola baca tajwid, tapi juga untuk pembedaan. Berhubung Malik Yaumiddin secara sekup, secara lingkup lebih luas, yang merajai hari pembalasan, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan, berarti kan nanti di akhirat yang diadilin manusia doang apa semua makhluk? Semua makhluk, berarti lebih luas. Nah makanya maknya dipanjangin, jadi dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu maknya panjang. Nah kalau Malikin Nas dibaca pendek untuk membedakan antara Malik Yaumiddin yang secara sekup lebih besar dengan Malikin Nas yang hanya cuman manusia. Tapi kalau secara arti sama, artinya sama, sama-sama penguasa, sama-sama merajai, sama-sama memiliki, sama. Kalau secara arti ya. Maliki Yaumiddin, dinnya jangan dipakein hamas. Nah, ini hati-hati yang logatnya masih medok. Middin, nah tuh dihilangin. Caranya gimana supaya nggak bocor, supaya nggak keluar hamas? Ujung lidahnya tekan dengan kuat, ya, di langit-langit atas. Toda itu kan di situ semua. Ya, jadi ditekan. Maliki Yaumiddin, din. Jadi jangan sampai kena gigi ujung lidahnya, apalagi sampai ke bawah. Jadi jangan Maliki Yaumiddin,
din. Nah itu hamas bocor. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka untuk yang qiraah kita Imam Asim, ya riwayat Imam Hafiz sekali lagi. Karena bertasdid maka ianya ditekan. Iyyaka, iyyaka yang pertama maupun iyyaka yang kedua. Nanti ada qiraah lain yang membaca iyyaka dengan cara dipanjangkan. Iya, jadi bukan iyaka, bukan, tapi iya. Jadi ibu ntar gak usah heran sama kayak tadi tuh Maliki Yaumiddin. Huruf bertasdid itu aslinya huruf double. Waktu itu saya contohin misalnya madda, madda itu aslinya madada. Sola pakai tasdid ya, itu aslinya solala. Jadi tasdid itu fungsinya untuk menyatukan huruf yang double. Nah oleh karena itu cara bacanya itu ada dua. Yang kita, yang qiraah Imam Asim tetap ditekan iya. Sementara ada beberapa imam yang lain bacanya bukan ditekan tapi dipanjangin. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi bukan iya, bukan, tapi dipanjangin. Iya, nah itu juga benar. Ya, pokoknya dalam ilmu itu selama ada rujukannya benar. Ya, walaupun aneh. Nah saya itu suka ngasih ibu yang aneh-aneh, biar ibu mikir. Makin ibu kritis berarti ibu makin pinter gitu. Jadi jangan mau digabobokkan lah gitu ya. Kan yang enak mas sebetulnya manggut-manggut doang. Nah saya pengen ibu nggak manggut-manggut, ibu harus geleng gitu. Berarti ibu kritis gitu. Kalau manggut-manggut toh ya gampang, nggak mikir berarti. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memang ada dua lafaz ya, ada dua bacaan sama kayak tadi Ar-Rahman. Jadi ada yang bacanya iyyaka na dipanjangin, tapi kalau kita yang Imam Asim, riwayat Imam Hafiz ditekan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka kalau orang-orang lama, orang-orang zaman dulu ya. Kalau orang yang baru belajar sekarang mah nggak tahu mungkin. Orang-orang zaman dulu itu ada yang ngajarin iyyaka dipisah, nggak boleh digabung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu banyak. Waktu saya awal-awal terjun belajar ngajarin Quran itu banyak tuh yang datang sama saya. Pak Ustadz nih gimana nih? Saya telusurin akhirnya tuh sampai saya nanya sama guru saya waktu itu, saya Budin Absi masih hidup. Karena begini bu, kalau ibu baca kana budu, ka itu dalam bahasa Arab artinya seakan-akan. Makanya ibu kalau ngajarin anak juga nggak boleh iya kana budu, nggak boleh. Jadi harus iyaka nak budu ya. Kalau ngajarin orang siapapun ya. Jadi ibu ngajarin anak misalnya ngajarin cucu, ngapalinnya jangan iya kana budu nggak boleh. Karena kana budu ka itu seperti. Jadi kalau kita baca kana budu seperti atau seakan-akan menyembah Allah, padahal di sini maksudnya beneran nyembah. Kan kalau kita terjemahin iyyaka hanya kepada engkau lah ya Allah, iyyaka itu artinya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami minta pertolongan. Nah kalau ibu bacanya kana budu, jadi seakan-akan kami menyembah. Terus kanastain seakan-akan kami minta pertolongan. Jadi bukan nyembah beneran. Paham maksudnya ya? Nah itu akhirnya saya tanyain tuh. Nah beliau kemudian bilang orang yang diajarin itu salah tangkep. Ya itu tadi, itu mau buat pengajaran bukan buat pembacaan. Kalau pembacaan tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masih banyak bu, yang khususnya yang tua-tua ya. Kalau yang muda-muda mah udah jarang saya dengerin. Imam-imam yang masih pakai gitu, tapi yang usia 40-50 ke atas lah, itu masih banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak itu. Ya, itu mutus bacaan itu namanya sakta. Bahkan nggak sedikit yang kadang-kadang kayaknya jadi panjang gara-gara mutusin itu. Jadi dia bacanya dipanjangin. Iyyaka, loh, ka itu panjang loh. Untuk memutus na'budu, saya paham. Oh nih berarti dulu termasuk orang yang diajarin memutus na'budu tadi tuh. Akhirnya diputus sama dia. Iyyaka ka itu panjang. Sebetulnya waktu diajarin itu harusnya bahasa kita tuh kalau di lagu digentak.
ya, supaya K-nya sama na'budu itu nggak digabungin. Jadi seandainya kita baca iyyaka na'budu, jadi tetap K-nya dibaca pendek tanpa sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi K-nya jelas, na'budu dan nasta'innya juga harus jelas. Jadi nggak bercampur gitu loh Bu, nggak kana budu, nggak kana stain, tanpa jeda napas. Prakteknya, faktanya yang orang sering baca itu pakai jeda napas. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu banyak. Ya, Ibu bahkan seringnya sholatnya di rumah ya. Nah kalau saya kan sholatnya di masjid, musola, jadi sering dengar orang kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang nggak dipanjangin, ada yang dipanjangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang kayak gitu. Nah saya nggak merekomendasikan yang seperti itu. Ya, saya ngajarin ibu nggak seperti itu. Tapi kalau mungkin di antara ibu-ibu ada yang belajar kayak gitu, terus ibu pengen ngikutin yang seperti itu, yang bener yang kayak begitu. Ustadz mau salah itu, sok tahu. Gitu. Silakan. Ya, saya emang nggak pernah maksa ya, silakan pakai yang itu nggak apa-apa. Nah tapi saya sendiri secara pribadi nggak nganjurin make yang itu karena resikonya terlalu besar. Ya, kalau ibu udah jago sih nggak apa-apa, karena tetap bacanya sama, cuman cara misainnya titiknya itu harus benar-benar pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya cuma digentak doang supaya beda. Iyyaka, jadi seandainya K-nya kita baca rendah, nasta'innya atau na'budunya kita baca tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan didatarin, karena kalau didatarin kesannya kana budu, kanasta'in gitu, seakan-akan gitu ya. Nah terus na'budunya ainnya tekan, iyyaka nasta'in. Nah yang udah bisa hamas, tanya kasih hamas. Nasta'in, nasta'in. Ingat sini ujung lidah taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Nasta'in, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Nah masuk ihnya hanya biasa aja, pakai H biasa, H Indonesia, nggak usah ngebas. Ihdinas nggak usah. Ihdinas sirotol. Shotnya monyongin, ada suara taswir siul. Ihdinas sirotol mustaqim. Riwayat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz itu ada dua jalur. Yang pertama jalur Imam Asy-Syatibi, disebutnya Thoriq Asy-Syatibiyah. Yang kedua jalur Imam As-Suyuti, disebutnya Thoriq As-Suyutiyah. Nah yang saya ajarin kepada ibu-ibu, shot dengan suara siul itu jalur Imam Asy-Syatibi, Thoriq Asy-Syatibiyah namanya. Jadi bacanya shotnya di monyongin, terus ada taswir suara seperti siul. Ihdinas sirotol. Nah adapun riwayat Imam Hafiz masih satu riwayat ya Bu, tapi jalurnya bukan Imam Asy-Syatibi, tapi jalurnya Imam As-Suyuti, ya Thoriq As-Suyutiyah. Yang dari jalur As-Suyuti nggak menggunakan siul, jadi bacanya tetap ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas tetap dimonyongin tapi tanpa siul. Makanya ibu kalau misalnya dengerin murotal misalnya gitu ya, nah kok shotnya nggak ada siul, saya dengar tuh ihdinas siratal, nah itu berarti jalur Imam As-Suyuti. Nah, sama lagi kayak fikih yang kita pakai ibu kalau sholat, sami Allahu liman hamidah, itidal ya, sami Allahu liman hamidah. Tangan di samping apa sedekap kayak pas berdiri samping. Nah itu imam siapa? Imam Syafi'i melalui imam siapa? Imam Syafi'i itu kan pusatnya, ya kayak tadi nih Imam Asim pusatnya, di bawahnya ada Imam Hafiz, di bawahnya ada Imam Syatibi, Suyuti, macam-macam. Dan Imam Syafi'i di bawahnya ada Imam Muhammad, masih Quran. Imam Syafi'i itu di atasnya, jadi puncaknya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kaul ulamanya terbagi lagi, ada Imam Nawawi, ada Imam Ar-Rafi'i, ya macam-macam. Jadi ibu kalau sami Allahu liman hamidah lepas, nah itu kaulnya Imam Ar-Rafi'i.
Imam Rafi'i juga mazhab Syafi'i. Nah kalau kaulnya Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i juga. Nah itu justru sunnahnya sedekap. Sami Allahu liman hamidah. Nah sedekap lagi. Kalau kita ngelihat ada orang Sami Allahu liman hamidah sedekap, lah itu bukannya beda mazhab, sama mazhab kita juga Syafi'i, cuman kaul Imam An-Nawawi. Sementara kita yang Sami Allahu liman hamidah, kita begini, itu kaulnya Imam Ar-Rafi'i. Nah sama nih kayak Quran, sama-sama Imam Asim, sama-sama Imam Hafaz, tapi yang satu pakai siul ihdinas fi. Oh berarti dia pakai Thoriq Asy-Syatibiyah, jalur Imam Asy-Syatibi. Oh yang ini nggak pakai ihdinas siratal, berarti dia pakai Thoriq As-Suyutiyah, berarti dia pakai jalur Imam As-Suyuti. Iya, paham ya? Is paham syukur nggak ya wis? Pokoknya tak terang no. Yang dinasirotol, nah pokoknya yang masih kurang to, ini tak nih. Ya, syaiqo, jadi giginya ditutupin sama bibir. Yang dinasirotol, yang dinasirotol mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu butuh latihan karena sin sama kayak tadi tuh nasta'in, sin sama ta sama-sama punya hamas. Nah itu agak sulit ketika ada dua huruf yang punya sifat sama berjejer ya, pasti ibu susah. Mustaqim sinnya pakai hamas, mustaqim, nah itu sama nih juga ya. Nasta'in tadi tuh nasta'in, nah itu agak sulit, makanya harus dilatih ya. Ya untuk sementara kebanyakan dulu nggak apa-apa ya, ingat-ingat dalam rumus tasin lebih baik kebanyakan daripada tidak sama sekali ya. Jadi rumus tasin tuh begitu, nggak apa-apa kebanyakan, nanti lama-lama ibu dikitin gitu. Sirotol ladzi, sirotol sama kayak tadi. Shotnya kita ambil pendapat Imam Asy-Syatibi yang dengan suara taswir ya, suara siul. Sirotol, koknya tetap monyong ya. Sirotol ladzina, annya bersih, nun mati ketemu ain izhar halqi. Amta mim mati ketemu ta izhar syafawi, sama-sama idhar ya. Yang membedakan annya idhar halqi, amnya idhar syafawi. An baru am. Hati-hati yang awam-awam kadang-kadang nggak bisa bedain an-am ya. An-am yang pertama hamzah, yang keduanya ain, jangan ditekan dua-duanya. Siratal ladzina an'amta, yang udah bisa hamas tanya kasih hamas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu tanda wakofnya lam alif kita tabrak ya, saya udah sering jelasin, saya nggak ulang lagi. Untuk lam alif wajib wasol ya, lam alif singkatan dari la waqafa bihi, jangan berhenti di situ. Seandainya memang nggak kuat nggak apa-apa, tapi syaratnya memang nggak kuat, bukan disengaja berhenti. Yang nggak boleh itu sengaja berhenti ya. Seandainya ibu baca ghairil maktub ya, nah itu ditabrak boleh. Atau kalau saya sendiri kalau lagi nggak fit, lagi nggak kuat, nah itu saya baca sampai alaihim, biasanya alaihim yang kedua. Jadi saya baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya saya baca gitu kalau saya pas lagi nggak fit, biasanya gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita berhenti di lam alif alaihim yang pertama, yaitu memang karena nggak kuat, bukan sengaja berhenti. Kalau sengaja berhenti nggak boleh, ya harus ditabrak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini kita anggap aja ibu nggak kuat dulu ya. Tapi nanti prakteknya usahain jangan sampai berhenti di alaihim yang pertama. Ya secara praktek ya. Ini karena buat belajar, anggap aja ibu nggak kuat. Ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berarti aja seandainya di situ ya. Bukan go ya. Jadi go-nya enggak monyong, bukan goiril mak, bukan. Ghairil mal. Jadi bukan go, bukan monyong, bukan goiril, bukan. Ghairil magdu donya gembung juga, walau do ya. Ghairil maghdubi 'alaihim walau bol. Donya panjangin dulu baru masukin ke lam, namanya mad lazim musaqal kilmi atau mad lazim musaqal kalimi, sama aja. Panjangnya 5 sampai 6 sama kayak mad wajib. Panjangin dulu, la-nya nggak usah dipanjangin karena la-nya masuk ke dot. Jangan jangan walab, langsung la-nya pendekin. Walab bolin. Nah, kemarin sempat saya singgung, kadang orang itu do-nya itu nggak ketasdid, bener gembung tapi nggak tasdid. Ini kesalahan kebanyakan orang ya. Jadi dia bacanya walau bo. Nah, itu belum nasdid, ditasdid dulu, ditekan. Kalau tasdid berarti ditahan, tekan. Walau, nah baru lepas bo. Dan cara lepasnya jangan langsung, nanti bocor. Kalau bocor nanti keluar hamas. Walau bo. Nah, itu bocor tuh Bu. Ya, jangan sampai bocor. Walau bolin. Jadi jangan sampai walau. Nah, itu bocor atau nggak ketahan. Walau bo. Nah, itu belum nahan. Ya, walau bol. Nah, bo dikira-kira aja 5 sampai 6 harokat. Bo setelah panjang baru bolin. Linnya mah mat alif disukun. Mat alif disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi seandainya itu nggak kuat pun walau bolin sah, nggak apa-apa, kan mata disukun ya, boleh 3 model. Cuman umumnya orang ya linnya panjang juga kan gitu. Walau bolin umumnya begitu. Cuman lin sendiri secara hukum karena dia mat alif disukun sebetulnya boleh dibaca cuma 2. Jadi seandainya napas kita nggak cukup didolin, linnya kok pendek, walau bolin sah ya, tetap benar karena linnya tetap panjang. Yang penting jangan langsung ngerem aja dolin. Nah, itu nggak boleh ya. Coba kita baca kan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Yang tadi saya sampaikan pelajarannya sambil ibu ingetin. Taruh bawah, ingat cara mengucapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kenapa? 1, 2, 3. Hanya tipisin lagi ya. Alham. Kenapa? 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai ada ngorok ar-rah. Nah, walaupun sedikit ya, yang ngorok dibersihin. Ar-Rahman, jadi jangan sampai keluar ngorok. Tipis, jangan sampai keluar ngorok.
Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Kenapa? 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Kenapa? 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? 1, 2, 3. Nah, itu nastainnya masih banyak yang tebal. Nah, taruh bawah, nas. Jadi bukan nasda, bukan nas. Sama kayak tadi bis. Tadi bagus tuh, ibu bismillahnya tuh. Ya, sama ini udah tipis nas kali. Ulang, iyyaka na'budu. Kenapa? 1, 2, 3. Iyyaka Ihdinas, ingat hanya nggak usah ngebas-ngebasin, biasa aja. Beda sama cowok, kalau cowok laki-laki suaranya ngebas. Ihdinas sirat, yang udah bisa siul kasih siul shotnya, ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 1, 2, 3. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 1, 2, 3. Sama, sinnya masih banyak yang pakai mus. Nah, itu mus. Nah, dilatih mus. Nah, sama kayak tadi nas. Jadi merenges, mesem. Ya, tarik, ya diulang, ihdinas, kayak apa? 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? 1, 2, 3. Siratal an yang pertama hamzah, yang kedua ain an. Ayo yang belum bisa ditekan ya. Yang pertama an, yang kedua an. An'amta, 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 an'amta. Jadi yang pertama hamzah, yang kedua ain. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim walau kumpulin dulu udaranya di pipi kita ya, baru kemudian dilepas. Walau dulu pernah saya sampaikan ya, boleh ibu taruh di sini lidahnya walau, boleh. Atau ditaruh kanan walau, nah boleh. Kalau saya sendiri pilihnya yang gembung, yang gampang. Walau boleh di bibirnya digembungin, pipinya digembungin sama udara. Ghairil maghdubi alaihim walau bolin. Nah kebanyakan itu, ini
karena yang ibu nih. Doanya bagus tuh, ya gembung. Walau napas keluar dal, ya. Kuda-kudanya pakai dot bagus. Walau keluar. Walau doa. Itu ya. Paham nggak? Jadi posisi harus tetap gembung. Itu kebanyakan orang ngomong gitu. Walau doa. Bibirnya berubah. Harokat itu nggak berubah makhraj ya. Tetap makhrajnya sama. Walau nggak berubah. Walau bolin. Kenapa? 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahu, Allah kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Kenapa? 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu kan tadi tahqiq atau tadwir. Sekarang kita belajar agak cepat tartil. Nah karena ini yang biasa ibu pakai pas sholat. Ya, agak cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.